Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Apa sih yang orang ini tahu tentang HP? Pada saat ini terjadi, aku bekerja di counter HP, dan aku telah menjual HP selama sekitar 5 tahun, meskipun bukan karena pilihan, dan untuk beberapa perusahaan berbeda. Cukuplah aku menjadi sedikit malu tentang perusahaan terkutuk ini dan jahat tempat aku bekerja. Lalu lanjut ke malicious compliance. Aku sedang menunggu di toko untuk pelanggan muncul, ketika seorang pria tua dengan setelan jas masuk ke dalam toko. Sekarang, pria berjas pasti terburu-buru, karena toko tidak berada di bagian kota yang strategis. Dia sudah menjadi pelanggan, dan mulai bertanya tentang cakupan di daerah terpencil beberapa jam jauhnya. Aku memeriksa peta, dan sayangnya, kami tidak memiliki cakupan di tengah-tengah tempat itu. Jadi, pria berjas keluar dari toko dan pergi ke konter HP pesaing yang hampir pasti memiliki jangkauan di sana. Seperti yang diharapkan, sekitar 5 menit, kemudian dia masuk menuntut semua informasi yang dia perlukan untuk mentransfer akunnya ke konter HP itu. Aku adalah orang yang suka membantu, dan sepertinya tidak ada komisi yang harus dibuat dengannya. Jadi aku mulai dengan memberitahu dia. Baiklah, aku akan mengambil semua info itu, Pak. Tetapi aku juga hanya ingin memberitahu sebelum Bapak pergi ke sana dengan info ini. HP yang Bapak miliki harus sepenuhnya dibuka kuncinya sebelum dapat digunakan di layanan konter sebelah. Pria berjas, jangan khawatir tentang itu. Maaf, aku tidak bisa bertahan dengan konter HP Bapak. Aku, sejujurnya tidak apa-apa jika Bapak ingin beralih ke layanan lain. Bukannya aku akan kehilangan komisi karena Bapak beralih. Aku, tapi serius, jika Bapak membeli HP dari perusahaanku, maka Bapak perlu menelpon dan meminta untuk membuka kuncinya. Karena itu tidak otomatis dan membutuhkan waktu beberapa hari. Pria berjas, tidak, itu akan baik-baik saja. Konter sebelah hanya akan membukanya di sana. Aku, aku 100% yakin mereka tidak bisa melakukan itu. Aku akan merekomendasikan setidaknya membeli HP sementara dari konter sebelah sampai HP yang ini dibuka kuncinya. Aku memberikan info yang dia butuhkan. Pria berjas pergi dan kembali ke toko sebelah. 5 menit sebelum toko tutup, pria berjas tadi berjalan kembali dengan wajah panik. Pria berjas, "Hei, aku baru saja mentransfer layananku, dan HP-ku tidak berfungsi." Aku, "Bapak tidak pernah menelpon untuk membuka kunci ponsel Bapak, kan?" Pria berjas, "Apa? Orang toko lain bilang kalian bisa melakukannya." Aku, "Aku tidak memiliki kewenangan itu. Aku sudah katakan sebelum Bapak pergi." Pria berjas, "Aku pikir Bapak hanya berusaha menjadikan aku sebagai pelanggan." Aku, "Aku benar-benar mengatakan kepada Bapak untuk membeli HP dari konter sebelah karena apa yang Bapak coba mungkin tidak akan berhasil." Rupanya pria berjas itu memiliki panggilan telepon yang sangat penting yang diharapkannya dari seorang senator, dan tidak mungkin tanpa teleponnya yang berfungsi. Dia memohon aku untuk membalikan transfer operator, yang tidak mungkin pada saat itu. Dia memohon aku untuk membuka kembali akunnya dengan operatorku dengan nomor yang sama. Dia benar-benar mencoba menyuapku sebesar $400 untuk memperbaikinya dengan cara apapun yang aku bisa. Yang dengan senang hati akan aku ambil, jika ada yang bisa aku lakukan. Aku mengatakan kepadanya bahwa pilihan terbaiknya adalah membeli HP baru dari sebelah dan menggunakannya sampai HP-nya saat ini tidak terkunci. Toko pesaing telah tutup sebelum dia setuju untuk melakukan itu. Lalu dia meninggalkan toko dengan menangis. Cerita kedua. Mengisi semua tempat sampah dengan rumput. Ini terjadi beberapa waktu lalu. Kira-kira 13 tahun yang lalu ketika aku berusia sekitar 12 tahun. Karena tinggal sekitar 30 menit berkendara dari segala bentuk peradaban, aku telah mengambil whittling untuk bersenang-senang. Yaitu hanya pisau kayu yang tumpul, yang sekiranya bisa menyerut kayu. Itu adalah sesuatu untuk menghabiskan waktu. Bagaimanapun, suatu hari menyelesaikan satu hari. Aku meninggalkan semua serutan kayu di halaman. Ayah tiriku mengeluh tentang bagaimana hal itu membuat halaman terlihat berantakan, dan aku harus memindahkannya. Karena ayah tiriku suka menyebarkan semua potongan rumput di bawah tumpukan rumput di sekitar rumah, membiarkan mereka meresap ke dalam tanah, dan memberi makan semak-semak. Aku memindahkan serutan di bawah sana untuk melakukan hal yang sama. Keesokan harinya, dia pulang kerja,
dan mengemasi barang-barang lainnya, melihat serutan kayu di bawah semak-semak. Aku mencoba berargumen bahwa mereka dapat terurai secara hayati, seperti rumput yang dia taruh di sana. Tetapi dia tidak mau mendengarkan, mengatakan kepada aku bahwa aku membuat alasan untuk menjadi malas, dan bahwa aku perlu memindahkan serutan ke tempat sampah, lalu kembali ke kamar, dan tetap di sana sampai makan malam. Beberapa hari kemudian, pada akhir pekan, aku diminta untuk memotong rumput. Kami memiliki banyak rumput di properti kami. Jadi ini biasanya membutuhkan sekitar 5 atau 6 kantong kresek besar. Pada kresek pertama, aku pergi untuk mempercepatnya di bawah semak-semak seperti biasa. Ketika aku berpikir, tunggu, potongan rumput seperti serutan kayu, yaitu biodegradable. Tapi itu hanya alasan. Aku tidak boleh malas. Jadi aku membuang rumput ke tempat sampah besar. 2 kresek kemudian, itu penuh. Jadi sisa 3 kantong kresek kosong terakhir yang diisi untuk tempat sampah dalam ruangan, tempat sampahnya di dalam gudang, dan kantong sampah hitam. Ketika ayah tiriku dan ibuku pulang setelah itu, dia pergi melihat semua ini. Menghabiskan 20 menit pergi kepadaku sementara aku duduk di sana dengan senyum kecil di wajahku. Sampai dia pergi meninggalkan ibuku untuk berbicara padaku. Ibuku bertanya kepada aku mengapa melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Aku menjelaskan masalah tentang serutan kayu dan proses berpikirku dengan rumput, dan dia hanya menghela nafas, berkata, "Tentu saja dia melakukannya. Tentu saja kamu melakukannya. Kosongkan rumputnya dari tempat sampah, lalu sebarkan di bawah semak-semak. Aku akan berurusan dengan suamiku." Jadi ketika aku melakukan itu, aku mendengar ibu pergi ke suaminya, melanjutkan betapa pusingnya dia karena kami berdua, dan bagaimana kali ini 100% salah suaminya. Karena dia tidak mau mendengarkan aku, yaitu si remaja yang malas. Dia adalah seorang supir truk, dibesarkan oleh seorang petani, dan mengangkut ternak untuk mencari nafkah. Aku masih jauh lebih baik dalam bekerja dengan otak. Jadi sebagian besar latihan yang aku lakukan adalah mental. Dan dia tidak mengerti setengah dari itu dan menganggapnya sebagai malas. Dan kadang-kadang, dia perlu mendengarkanku. Itu saja, salah satu dari beberapa kali aku benar-benar memberi pelajaran pada ayah tiriku, dan tidak dihukum untuk itu. Cerita ketiga. 1 sen, kenapa tidak? Awal tahun 2000-an, kami memiliki TV satelit di rumah kami, 1 antena parabola, dan 2 receiver. Ini bekerja dengan baik. Kemudian kami mengalami badai angin, menjatuhkan beberapa ranting besar dari pohon di sebelah rumah, kerusakan kecil pada dek dan dinding, dan antena parabola hancur. Asuransi membayar mahal untuk perbaikan rumah, tetapi untuk gangguan kecilku, kami diberitahu bahwa parabola tidak tercakup. Oke, kemudian, pergi ke toko Walmart yang aku kunjungi, tempat kami membeli pengaturan aslinya. Aku senang mengetahui bahwa mereka memiliki hanya parabola untuk dijual, tetapi tidak begitu senang karena harganya mendekati $200. Kami tidak membayar sebanyak itu untuk paket aslinya. Tapi tunggu, mereka menjalankan promosi. Beli paket lengkap dengan instalasi gratis hanya dengan 1 sen. Ya, hanya 1 sen. Setelah pembelian instan karena potongan harga, tentu saja, tapi tidak apa-apa. Aku mengajukan beberapa pertanyaan. Mereka tidak dapat memasukkannya ke akun kami yang ada. Itu hanya untuk pelanggan baru. Ya, pelanggan baru. Seperti yang ditentukan oleh nomor telepon unik. Pertanyaan selanjutnya, kapan dimulai billingnya? Oh, kalian tidak akan ditagih untuk layanan ini sampai kalian mengaktifkan receiver. Aku memiliki ide, dan aku langsung mendaftar. Menggunakan nomor ponsel istriku untuk membuat akun pelanggan baru. Kami menjadwalkan tanggal pemasangan. Aku membawa pulang kotak yang agak besar dan menunggu hari kemenanganku. Kalian mungkin sudah mengetahuinya, tapi masih ada lagi. Pemasangan adalah kontraktor independen. Guy muncul di rumah kami siap untuk menarik kabel, memasang outlet coax, dan lain-lain. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku hanya membutuhkan parabola di dalam kotak yang dipasang di atap, dan menjelaskan tentang badai, biaya parabola pengganti, dan kesepakatan paket sen. Setelah dia selesai tertawa, dia menjelaskan kepadaku bahwa aku benar-benar mengacaukan perusahaan toko itu. Mereka mendapatkan potongan harga dari produsen saat receiver diaktifkan. Yang jelas aku tidak akan mengaktifkannya. Jadi tidak ada potongan harga. Mereka membayar seluruh biaya paket, dikurangi 1 sen yang aku bayarkan. Ditambah lagi mereka membayar orang ini kepadaku untuk menginstalnya. Aku bertanya apakah dia masih bisa memasang parabola.
dan dia tertawa lagi. Mengatakan dia dibayar untuk 3 jam kerja dan dia akan selesai dalam 15 menit. Sebenarnya berterima kasih kepada aku, karena aku adalah pekerjaan terakhirnya hari itu dan dia bisa pulang lebih awal. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.